Canggih kita nih di alam demokrasi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Part 2 masih pembahasan demokrasi. Sekarang kita mau mengkerucutkan tadi ngomong secara gagasan makro ya, demokrasi di konteks bernegara. Sekarang kita mau mikrokan pembahasan demokrasi di konteks desa ya. Tentu kalau ngomong desa, eh, hajatan demokrasi yang paling kelihatan kan adalah pemilihan kepala Kepala desa desa yang dipilih 5 tahun sekali, 5 tahun sekali ya. 6 tahun. Oh, 6 tahun sekali, 6 tahun sekali. Dan kalau desa unik kan. Desa unik. Bahkan kita mau melihat demokrasi yang sebenarnya di garda terakhir itu ada di desa. Iya. Kalau ini rusak, ya rusak pula sekarang secara nasional kita. Iya, betul. Ya kalau di level kota yang mungkin setara dengan desa kan lurah ya, kelurahan. Jadi lurah pun Kalau lurah kan nggak dipilih kalau ya kota, betul, dia dia tidak dipilih ditunjuk kan. ya. Padahal dia mungkin teritorinya setara dengan Setara. desa gitu. Cuman kalau demokrasi yang terjadi dengan teritori dan eh, itu ya yang terpimpin oleh kepala desa, layaknya kayaknya menarik untuk dibahas terkait dengan demokrasi desa itu. Jadi kita banyak ya melihat fenomena kepala desa yang kemudian eh, dia terpilih menjadi kepala desa mungkin karena figurnya, mungkin karena orang lamanya, mungkin karena asetnya juga. Tapi sebenarnya konsep seperti apa yang kita harapkan terjadi untuk demokrasi di desa itu? Demokrasi desa sirkulasinya 6 tahun sekali. Jadi boleh dikatakan jadi kepala desa hari ini lama ya waktunya melampaui pemilihan umum ya presiden, bupati, wali kota gitu. Dan hari ini demokrasi desa itu diperebutkan. Oke. Bahkan kepala desa itu bisa investasi, calon kepala desa itu bisa berinvestasi dengan uang yang tidak sedikit jadi kepala desa. Dan itu sudah terjadi ini. Jadi saya ngelihat garda terakhir tentang desa yang benar-benar punya daya, desa yang benar-benar punya value itu sekarang tergerus juga. Karena ada apa ya harapan atau kemudian ada mimpi tentang dana desa itu kemudian orang dengan banyak motivasi untuk menjadi kepala desa itu berbeda dengan hal sebelumnya. Jika dulu yang terjadi mungkin kepala desa adalah anaknya kepala desa atau dia punya golongan ningrat, dan secara sejarah lama desa memang orang-orang desa itu orang yang paling manut. Iya. Ya belum ada sih kritik-kritik keras terhadap kepala desa di zaman-zaman dulu ya gitu. Dan benar-benar kalau Pak Kepala Desa itu benar-benar dihargai gitu. Sekarang preman asal dia punya keberanian menang kepala desa banyak juga terjadi gitu. Dan ini butuh apa ya? Butuh penguatan juga gitu. Yang menjadi penting bagi demokrasi desa adalah penguatan kapasitas komunitas desa itu sendiri. Sehingga kita melihat kedaulatan ada di tangan rakyat benar-benar berdaulat. Bagaimana kedaulatan itu? Ya, tadi ya konteks kritisnya adalah ketika warga desa itu yang karakternya manut-manut aja dengan siapa kepala desanya gitu. Iya. Kita transformasikan menjadi warga desa yang memang dia bisa melihat apa sih yang dipikirkan oleh kepala desanya, Iya. yang lebih canggih lagi kan memikirkan si warga desa yang memikirkan apa sih gerakan yang bisa ditawarkan sama kepala desanya untuk ya katakan salah satu bahasannya menjamin kesejahteraan warga di desanya gitu. Eh, Lalu gimana fenomena demokrasi desa hari ini? Demokrasi desa pasca Undang-Undang Desa ya, tahun 2014 kita melihat bagaimana orang-orang desa mulai pragmatis. Ya, ya. Orang-orang desa mulai melihat dana desa sebagai satu-satunya faktor keberhasilan desa gitu. Padahal itu malah pikiran yang mundur gitu. Kita melihat dana desa itu kan 1 miliar ya, 1 miliar lebih, gak ada yang kurang gitu. Tinggal lihat berapa jumlah penduduk, luas wilayah gitu. Dan
saya meyakini nggak cukup sejak awal dana desa itu membangun desa. Iya. Nah, ketika demokrasi desa tidak melahirkan sosok berkualitas, yang terjadi adalah orang-orang berkualitas atau rivalnya juga bisa mengkritik. Apalagi kita lihat seperti pemilihan presiden yang menyisakan 2 calon, ya kan. Kemudian satu kalah, satunya baper gitu kan. Ini juga terjadi di beberapa desa. Dan pertarungannya sangat sengit sekali. Di sisi lain ada komunitas-komunitas kreatif, anak-anak muda kreatif, dia punya mimpi tuh tentang desanya seperti apa, tapi tidak bisa terakomodir karena mungkin dia juga tidak mendukung kepala desanya, atau kepala desanya memang motivasi sejak awal hanya ingin menguasai dana desa. Iya. Saya katakan ya, ada sebuah desa itu dalam 10 bulan dia bisa membuang uang 4,5 miliar. Iya. Tidak disadari itu. Dan banyak sekali kepala desa datang ke sini, ke Payungi, kemudian saya tanya, ada nggak 1.000 orang ngerokok gitu kan. Kemudian dengan rokoknya itu kemudian mereka membuang uang dari desa mereka ke kota untuk mengakses rokok itu 4,5 miliar ternyata. Iya. Kalau ada 1.000 orang ngerokok 15.000 kali 1.000 15 juta, 15 juta kali 30 450 juta kali 10 bulan 4,5 miliar. Iya. Jadi tidak sampai 1 tahun saja dana desa sudah dilampaui oleh konsumsi rokok misal. Bahkan ada desa-desa yang apa namanya, dia ada tuh pohon kelapa, Iya. tapi kemudian dia tidak menyadari itu sebagai potensi untuk mengembangkan BUMDes atau dari santannya dikelola sendiri oleh mereka gitu. Enggak, beli itu produk dari industri gitu. Apalagi ini persoalan yang pasta gigi, sampo, macam-macam yang tidak bisa dihasilkan oleh desa. Terjadi anomali, harusnya orang berpikir tuh tentang bagaimana menghadirkan kesejahteraan di desa, menimbang kembali substansinya tuh yang bagaimana, pengembangan ekonomi desa itu seperti apa, ya. Tapi karena terjadi pengkultusan pada sosok, kita ribut pada cara bermain gitu. Fanatik itu saya kira pada tujuan. Ya, fanatik harus fanatik tuh apa kesejahteraan kolektif gitu. Kita harus fanatik itu, kita harus benar-benar militan ke arahnya ke sana. Ini kadang enggak, orang fanatik pada permainan, pada cara untuk mencari pemimpin, orang bisa gontok-gontokan. Kenapa enggak gontok-gontokan untuk kesejahteraan kolektif? Tapi banyak orang gontok-gontokan hanya untuk, saya pilih ini, saya pilih. Setelah milih juga, saya yakin orang itu juga kecewa. Ada kekecewaan di mana yang dia pilih juga tidak bisa mensejahterakan banyak orang. Berarti demokrasi itu harus diisi oleh ruang-ruang diskursus, pendidikan pemberdayaan, ekonomi, kemudian kebudayaan, ya seni, semua hal yang terkait dengan wisdom, value desa itu harus dibangkitkan. Dan dana desa itu hanya sebagai fasilitator saja, akselerator saja. Dia tidak menjadi poin utama untuk mendorong kesejahteraan. Sangat disayangkan ada tanah yang begitu luas, ada hasil pertanian, hasil peternakan, perikanan, kebun, sayuran, kemudian ada intellectual property desa, kekayaan intelektual desa itu kalau kemudian tidak dibangun secara baik, akhirnya yang terjadi adalah kegagalan kita dalam memahami demokrasi desa yang terpasung seolah-olah endingnya adalah penguasaan dana desa yang tidak seberapa itu. Jika kemudian ada desa yang mengeluarkan uang sampai 4,5 miliar dan dia tidak menyadari, waduh, kok dana kita mengalir nih. Atau ada nih sebuah kebun kopi luas di desanya, ada kebun kopi kalau dijual tuh bisa 10 miliar gitu. Tapi ya hanya ngalir aja duit itu. Tidak bisa ditukar oleh sebuah konsep-konsep pengembangan masyarakat, konsep-konsep mempertahankan lokalitas, penyelamatan seni budaya, kemudian membangun brand di desa itu supaya bisa dikunjungi jadi destinasi wisata. Kegagalan membangun cerita tentang desa, membangun tentang storytelling tentang desa, menyelamatkan ekosistem manusia dan alam sekitar. Yang terjadi adalah kesejahteraan gak dapet, alam kita tergerus juga karena faktor keserakahan. Ya, artinya kita juga memandang bahwa demokrasi itu perangkat utamanya adalah akal sehat ya, maksudnya pikiran gitu. Nah, makanya ketika demokrasi itu digerakkan oleh manusia yang pikirannya tidak masih untuk dirinya sendiri, bukan orientasinya berkemajuan, maka kita akan melihat demokrasi itu hanya sebagai ritual dan tunggangan saja gitu. Kebetulan ini sistem yang kita pakai, kita tunggangi aja sekalian. Dan seolah-olah kita demokratis.
tentu desa juga akan mengalami problem ya dengan demokrasi ini. Bagaimana dia bisa men-challenge kepala desanya? Apakah saya yakin anak-anak muda di desa itu mau men-challenge kepala desanya pasti akan terhambat dengan ya budaya-budaya luhur ya, kayak nanti kualat dengan orang yang tua. Biasanya kan kalau kepala desa yang pada umumnya kan usianya sudah matang, dihormati gitu kan. Atau dia kiai lebih parah lagi, pasti akan terjadi pengkultusan. Kalaupun ada kepala desa yang memang masih muda, seger gitu ya, itu pun Ya ada gitu. tapi Jarang, tapi sampai bisa baca nggak? Kalau misalnya ada kepala desa yang dia memenangkan pemilihan dengan jalur demokrasi tadi, kira-kira tantangan apa yang akan dia temukan dengan kondisi desa pada umumnya yang seperti itu? ini orang baik ya. Orang baik baik ya. Orang baik. Uang tuh banyak nggak laku. Uang tuh banyak laku gitu. Oke. Kemarin adiknya Gus Bah, duit ora payu, duit ora payu karena ternyata politik uang gagal gitu. Iya. Ya mungkin karena ada proses panjang, keluarga Gus Bah juga mendidik warganya, memenangkan jagat spiritual mereka, kemudian akhirnya menawarkan satu konsep adiknya nyalon dan kemudian duit bener-bener nggak payu gitu kan. Dan orang benar-benar sadar saya pilih dialah untuk menyelamatkan desa saya. Gitu. Iya. Itu tuh oase di tengah demokrasi yang semua doyan duit gitu kan. Nah, yang juga jadi persoalan adalah kepala desa tidak melihat anak muda sebagai potensi utama. Kalau ada kepala desa benci anak-anak muda itu nggak usah jadi kepala desa. Iya. Anak kepala desa kok mengeluh gitu melihat dia dikritik oleh anak-anak muda desa malah dia mungkin marah. Nggak usah jadi kepala desa. Anda sedang merusak ekosistem demokrasi desa. Iya. Kenapa? Demokrasi desa bermuara pada urat nadinya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang paling kritis biasanya kan orang muda. Selama ada nalar kritis, selama ada orang selalu menawarkan gagasan-gagasan baru, ya tentu tetap dengan etika dan sebagainya, itu bagi saya sebuah berkah. Iya. Bayangin kalau yang terjadi adalah orang abai, orang tidak mau tahu, orang males membahas desa. Orang mulai selausan aja lah terserah gitu. Rusak itu desa itu. Jadi sebenarnya pertarungan demokrasi di desa itu adalah pertarungan merebutkan hati dan pikiran seluruh warga desa untuk partisipasi ya. Dia konteksnya partisipasi dalam demokrasi. Dan dia masih bangga itu dengan desanya. Banyak tuh anak-anak muda desa nggak bangga dengan kampungnya kok. Saya punya banyak mahasiswa, saya tanya kamu bangga nggak sama kampungmu? Enggak. Lalu kalau demokrasi itu banyak yang bilang vice versa dengan aliran kapital ya. Kalau di desa gimana tuh aliran kapitalnya? Selain yang tadi sampai jelaskan ya bahwa dia lari keluar ke Jakarta. Sekarang ya dana desa itu banyak hanya untuk menggaji kepala desa habis. Oke. Dua, dia juga nguasain juga tanah bengkok ya, tanah desa yang biasanya juga ada sawahnya, ada kebunnya gitu. Kemarin ada kepala desa di Lampung Timur itu ngejual tanah Warda, Pramuka di Pramukarda itu. Penjara juga mantan kepala desa di Sukadana Timur itu. Jadi saya ngelihat ini kayak raja-raja kecil juga seperti yang sampai tadi sampaikan bahwa iya ya demokrasi kita akhirnya melahirkan orang-orang yang seolah-olah dia tuh ngerasa desa itu milik gua gitu loh. Padahal kan dia hanya temporer saja menjadi pemimpin desa itu. Dia mesti menyadari sebagai seorang demokratis akan dia harus melahirkan pemimpin baru yang lebih baik dari dia. Ketika ada wali kota, bupati, presiden dan dia tidak punya daya itu, dia tidak menyadari bahwa anak-anak bangsa ini harus lahir lebih baik dari dirinya, berarti dia belum demokratis. Dia seolah-olah demokratis, pikirannya otoritarian dia. Dia mikirnya adalah gimana caranya berkuasa sepanjang hidup. Ini, iya. Setelah jadi penguasa dia pengen jadi kingmaker. Oke. Iya kan? Saya jadi terbayang. Iya, artinya dia belum demokratis sejatinya. Kalau demokratis itu dia percaya bahwa yang perlu dilahirkan oleh pemimpin adalah pemimpin baru dan itu melalui proses peristiwa panjang, digosok oleh peristiwa orang-orang ini, ya dikasih beban-beban perjuangan gitu. Kemudian siapa yang terbaik dia harus memimpin gitu. Dari mulai cara kita mencari pemimpin itu juga harus benar. Apakah partai melahirkan orang-orang seperti itu? Wong mereka banyak yang nggak pede menjagungkan calonnya sendiri. Nah, karena ini kita tidak bicara tentang politik partai nasional, kita bicara tentang desa. Desa harus punya format sendiri itu. Sebuah konsep di mana kita menimbang bagaimana ruang-ruang kreatif desa, pendidikan desa itu akan melahirkan orang-orang hebat di desa itu.
Dan jalannya pendidikan lagi-lagi. Iya, di ruang apa ya di desa itu buat godok pemimpin baru itu gimana dia? Ya dengan program-program saya kira Mas. Kepala desa harus memberikan PR-PR, anak-anak muda dikasih PR, kemudian dikasih ruang, difasilitasi, lalu siapa kemudian yang baik nanti kan akan muncul tuh. Iklimnya adalah pendidikan pemberdayaan lagi. Iya, iya. Mereka yang kemudian sukses dalam menjalankan agenda kan akan dipromosikan oleh kepala desa selanjutnya. Dan kepala desa harus menyadari kalau pikirannya dia jembar ya, Iya. dia pikirannya dewasa ya. Tapi kan kadang enggak. Dia pengen ya tapi namanya jadi kepala desa juga 18 tahun sih. Atau dia mungkin melihat waduh ancaman nih bagi saya gitu. Sayangnya kan gitu ya. Iya, iya, iya. Ini kan ideal yang kita bicarakan sih ya. Faktanya kepala desa kan pengen jadi kepala desa lagi. Ya, kita kan menganut idealisme. Karena banyak yang menjabat tapi itu nggak berbuat. Iya, iya, iya. Dia 6 tahun menjabat. Kalau orang progresif itu 6 tahun udah banyak perubahan kok. Iya, iya. Saya yakin itu. Kalau orang progresif ya. Tapi kalau nggak progresif, mau dia 18 tahun memimpin juga nggak ada perubahan signifikan di desanya. Dan dia nggak tahu diri. Oke. Apa yang dia kerjakan nggak jelas itu dia nggak tahu diri gitu. Orang bisa mencetak sejarah aja kadang dibangga-banggain. Iya, keras ya kata-kata saya ini ya. Jadi kalau ada kepala desa yang dengerin saya ini, wah, dia ngerasa, wah iya ya, saya menjabat berapa kali nggak ada yang benar-benar signifikan. Bikin pasar aja bubar. Wah. Gerakin wisata juga nggak sustainable. Nah, bagi saya diskusi ini diskusi yang penting. Kita ingin melihat bagaimana kerja-kerja pemberdayaan, kerja-kerja super tim ya, bukan kerja-kerja Superman. Oke, teman-teman. Jadi buat yang nonton video ini, sebenarnya ada dua sudut pandang yang bisa dipakai ya. Yang pertama, jika Anda sebagai anak muda yang tinggal di desa, kemudian melihat bahwa konteks demokrasi itu pengen sehat di desa Anda, maka Anda harus men-challenge kekuasaan itu dengan pikiran-pikiran ya. Entah itu kreativitas atau inovasi, intinya adalah bagaimana menciptakan atau menyegerakan perubahan kemajuan itu terjadi di desa Anda. Ya kalau saya bilang men-challenge kekuasaan berarti kan konteksnya kepala desa ya. Itu perspektif pertama yang bisa dipakai. Perspektif kedua, kepala desanya, jika Anda, perspektif kedua yaitu kepala desa ya, jika Anda adalah seorang kepala desa, maka yakinlah bahwa dengan menjalankan ya sistem demokrasi ini dengan menggunakan pikiran, maka kemajuan-kemajuan itu akan bisa dilihat ya dalam hitungan waktu yang singkat gitu. Waktu 6 tahun, satu masa periode jabatan itu. Ada lah yang ditinggalkan, Ya, ada yang dibangun. bukan hanya sejarah ya. Sejarah pernah jadi kepala desa. Iya, bukan hanya sejarah, tapi juga tentu ya karya-karya yang bisa dilihat oleh desa lain atau bahkan dilihat oleh kota. Itu menarik, bahkan sampai kalau ada kota melirik desa karena karyanya itu pasti akan menjadi satu hal yang sangat distintif ya bagi desa gitu. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di serial diskusi berikutnya. Terima kasih.